الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga Allah juga memberikan ketetapan hati untuk sabar di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatannya, sabar ketika menjauhi larangannya, dan sabar atas musibah yang menimpa kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarganya, kerabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim, yang kita ambilkan beberapa syarah penjelasan dari beberapa ulama, dan sampai kita pada pembahasan bab masih pelebur dosa. Kalau pembahasan yang terdahulu, bagaimana hikmah ketika seseorang diberikan penyakit, bahwa hal itu lebih baik bagi dirinya, dan bahwasannya itu merupakan pelebur dosa sekaligus bisa meninggikan derajat seseorang. Dan terkadang ketika Allah memberikan sakit kepada kita, itu tandanya kita masih muqassiran. Ada beberapa hal dalam melaksanakan perintah dan kewajiban-kewajiban yang belum maksimal. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan hadis yang nomor 2574. Sahih Muslim, Kitabul Birri wal Adab Wasilah, kitab tentang masalah adab, etika, dan berbuat baik.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qal, beliau menceritakan, lamma nazalat, ketika turun surat An-Nisa ayat yang ke-123. Surat An-Nisa ayat yang ke-123, surat yang keempat. May ya'mal su'an yujza bihi. Man, barang siapa ya'mal su'an, yang melakukan amal kejelekan, amal keburukan, yujza bihi, maka dia akan mendapatkan balasannya, mendapatkan hukumannya, pasti dibalas. Balagot minal muslimin, ketika ayat itu sampai kepada kaum muslimin, yakni para sahabat pada saat itu, mablaghun syadidan, maka mereka itu sangat sedih sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, qaribu wasaddidu fa fi kullin ma yusabu bihil muslim kafaratun hatta sauqati yunkibuha au sauqati yushakuha. Rasulullah mengatakan qaribu, bersifat sederhanalah, pertengahan, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu meremehkan. Wala taksiru, jangan terlalu meremehkan. Wala taglu, dan juga jangan terlalu berlebihan ketika mendengar ayat ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap pertengahan yang sederhana. Wasaddidu, dan berusaha dengan hal yang baik, yang benar. Fafi kullin, dan ketahuilah, setiap sesuatu yang menimpa kepada muslim itu merupakan sebagai kafaroh, pelebur dosa. Hatta nakbati, sampai bencana ataupun musibah. Bencana yang baru-baru kita dengar di kota Batu, Pak, nggih, dekat dengan sini toh, dengan jalur ke arah apa yang tinggi itu, Cangar ya, Cangar, yang sudah diteliti ada satu yang meninggal dunia, namun 3 desa sudah hancur desanya. Ini merupakan bencana. Kalau musibah lebih umum. Sampai musibah ataupun bencana yang menimpa kepada seorang hamba, maka itu juga sebagai kafaroh, sebagai pelebur dosa, pengukur dosa. Ataupun ketika dia tertusuk oleh sebuah duri, itu juga pelebur dosa. Maka ini juga bagi pelebur dosa bagi mereka, Masya Allah. Jadi penjelasannya ulama semacam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat yang ke-123, man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang berbuat kejelekan, keburukan, pasti dia akan dibalas oleh Allah, mendapatkan iqab, mendapatkan azab. Maka ketika mendengar ayat ini, para sahabat itu sangat khawatir, sangat takut dan sedih. Bagaimana nih kalau Allah akan mengazab, memberikan hukuman iqab kepada setiap kejelekan yang kita lakukan? Karena kita tidak akan mungkin selamat dari keburukan yang kita lakukan. Siapa yang maksum? Siapa yang terjaga? Setiap orang, setiap individu dan setiap person pasti pernah melakukan salah. Pasti melakukan dosa, kejelekan dan keburukan. Gak ada yang selamat. Ya mereka galau dong, sedih para sahabat. Bagaimana bisakah kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita gak mungkin ada yang maksum. Begitu loh Pak, baper Pak ya. Maka Rasulullah katanya, la taghlu, jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi, wala taksiru, dan juga jangan meremehkan hadis ini, ayat ini.
Nah, ini coba bayangkan, bandingkan Pak ya. Bagaimana keyakinan orang-orang atau para sahabat Nabi terdahulu. Setiap ayat, walaupun potongan ayat, itu langsung jelek menembus hatinya Pak. Cuma sekedar man ya'mal su'an. Kita masih bingung, buka artinya apa ya. Tapi ketika para sahabat mendengarkan ayat ini, langsung itu merupakan pukulan yang sangat dahsyat. Gak selamat kita ini, neraka ini, siksa kita banyak karena kita itu banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Jadi ayat ini turun ketika menimpa pada para sahabat, mereka pun sangat bersedih. Khaufu, sangat takut, sangat khawatir dengan uqubatil akhirah, dengan siksa azab neraka. Likasrati ma ya'maluna minassu, karena banyaknya amal perbuatan mereka yang termasuk dalam kejelekan. Ini merupakan ancaman berat, baik amal itu besar ataupun kecil, kita pasti akan dibalas, dan tentunya balasannya adalah siksa di neraka. Lalu Rasulullah membantah mereka, memberikan pencerahan. Hei para sahabat, jangan seperti itu dalam memahaminya. Ya, sesungguhnya ketakutan kalian bukan seperti itu. Bi anal katsri minasu yukaffiru wa yakfiru bisababi ma yusibul musliminal bala. Besarnya dosa kalian, banyaknya kesalahan kalian, itu bisa dihapus dengan segala sesuatu musibah yang menimpa kalian. Ini bisyarah, ini kabar gembira bagi kalian tentunya. Jangan dimaknai nanti pasti kena balesan, soalnya kita nggak ada yang selamat. Ntar dulu, dosa dan kesalahan yang kalian lakukan, nanti Allah akan menghapuskan sedikit demi sedikit dengan berupa musibah, dengan adanya ujian, dengan adanya bencana. Dengan ada bencana itu jangan sampai kita salah dalam mengartikan, keliru nantinya. Tetap kita harus objektif dalam menyikapi kejadian yang menimpa kepada kita atau saudara kita. Harus objektif, jangan subjektif, pandangan cuma negatif, tapi harusnya lebih semangat. Oh, berarti dosa saya yang besar, amal kejelekan yang saya lakukan akan diampuni, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya sakit, ujian, musibah, bencana, tanah longsor, hujan air campur es batu, ya, kemudian ujian musibah-musibah yang lainnya. Ini Masya Allah, berarti bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktasidu wala taklu wala taksiru, bal tawassatu, harus pertengahan di dalam menyikapinya. Iksidus shawab as-sadat, berusaha memiliki pikiran positif, cara yang benar. Sampai nukbah itu bencana. Imam Nawawi menjelaskan, yang namanya nukbah itu bencana atau musibah. Nakbati yung kibuha. Imam Nawawi menjelaskan masuknya adalah al-asrati birjlihi, orang yang terpeleset kakinya, tergelincir, kesleo, patah tulang, encok, kejedit. Nah, kejedit itu termasuk ujian, ya. Ini termasuk musibah. Dan itu merupakan pelebur dosa. Dikai kejedit saurat mawon loh, rasane mboten saged tangi dugi kamar tidur. Kalau keseleo jentian masih bisa, tapi kalau kejedit di punggungnya,
Gak iso lapo-lapo Pak sampean, sambate gak karu-karuan. Karena apa? Pusat kekuatan itu ada di punggung, ya. Kalau punggung sudah bermasalah, sudah kena ginjalnya, sudah kena uratnya, kejedit sarafnya, makanya kekuatan seorang itu jadi lemes dan gak bisa kuat lagi. Tapi itu nilainya adalah pelebur dosa. Warubbama jarahat asabi'ahu, ataupun ketika jarinya terluka, kena pisau atau kena kerter atau yang lainnya, maka ini semua mencakup baik musibah yang menimpa zahir ataupun musibah yang menimpa hati. Sehingga kesedihan galau itu juga termasuk pelebur dosa. Dikasih ujian, mikir toh, sakit pas bareng-bareng, ya, anak atau istri bobot tua, loro-loron gitu ya. Anak pas juga sakit pengen opname, apa gak sumpek jenengan? Lah ngoten toh, berarti nilai pahalanya besar. Sekaligus untuk menggugurkan dosa kita banyak sekali. Istri sudah hamil sakit, ya. Anak juga mau opname, biaya pas-pasan ngepres. Mikir toh kita. Nah, mikirnya kita, sumpeknya kita itu juga pelebur dosa. Musibah menimpa kepada anak kita, istri kita, itu juga pelebur dosa. Ditambah lagi sumpek kita dengan minimnya budget yang ada, wis tambah Pak, enak jenengan. Mari sumpek krungu kajian, oh iya sing ngene iki jare pelebur dosa. Wong sumpek kemudian eling, ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah pelebur dosa, ngapain? Seakan ditinggikan derajatnya kok. Oke, siap gitu tok Pak. Melaksanakan ujian, menerima musibah, akhirnya bisa lapang dada. Ketika seseorang lapang dada ketika mendapatkan ujian, maka disitulah Allah akan menjadikan ringan ujian Anda. Syaratnya apa? Lapang dada, enteng hasilnya. Sumpek awal-awalnya saja itu lumrah, pas bareng-bareng yo tegang, yo gopoh, yo panik, bareng-bareng yang sakit. Tapi setelahnya ketika dia mengingat-ingat lagi janji Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah, kita fahami lagi, kita diam sejenak, oh memang ini benar, waktunya saya untuk muhasabah diri. Karena dosa-dosa saya di masa lalu itu teramat banyak sekali. Belum waktu muda saya, sekarang saya umur 45, 47. Umur waktu muda dari SMA sampai 30 gak karu-karuan. Untung 30 Pak, stopat. Kalau sampai 43 baru tobat, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Baru 47, 45-nya dapat ujian berupa untuk menggugurkan dosa dari mulai masa balik sampai 30 atau 40 tahun. Berapa tahun? Bisa 17-20 tahun. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, maka sedikit demi sedikit Allah akan menggugurkan dengan cara dikasih ujian dan musibah. Harus positif dan objektif. Jangan salah dalam memahaminya. Bencana apa saja itu sebagai pelebur dosa. Loh, kalau nggak gitu, ya justru nanti dosa kita banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tujuannya dengan ujian itu kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Dihilangkan dosa-dosanya. Dan apa? Berbagai macam ujian yang menimpa. Musibah kecil-kecil gak berat-berat kok Pak. Lebih beratan musibah di akhirat. Ancamannya, siksanya itu luar biasa. Semua dilipat gandakan. Tapi kalau di dunia
insya Allah Pak, itu ringan. Setiap perkara di dunia ini mesti ringan. Jadi harus bersabar, tenang dan lapang dada ketika hadir ujian menyapa kita. Hadis selanjutnya yang 2575. Nanti yang punya hadis Muslim, Sahih Muslim dilihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib au ummil Musayyib. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Faqala, Rasulullah bertanya, "Malaki, ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib, wahai Ummul Musayyib? Apa yang sedang kamu alami? Apa yang menimpamu?" "Au ya Ummul Musayyab, tuzafzifina." Kenapa? Apa yang menimpa engkau sehingga tubuhmu itu bergetar sampai menggeliat itu, gelebak gitu ya, nggak bisa tenang. Dia itu kayak gini Pak, gelebak nggak bisa tenang. Ada apa kamu itu, kenapa Musaib? Ya. Qalat al-hummah, aku ini kena demam yang tinggi, demam yang panas. La barakallahu fiha. Ini ungkapan marah Pak, ungkapan koyok apa ya, ungkapan wis pancen panas iki gak ndelok musim, misalnya ini ya, untuk gak koro-koro loro, moro-moro greges, pokoknya greges iki wis nggapleki lah istilahnya gitu Pak, orang Jawanya. Ini ungkapan kalau dalam bahasa Indonesia itu, sialan aku kena panas, kena demam, ya semoga Allah nanti menghilangkannya. Nah, baru ditegur oleh Rasulullah, la tasubbi al-humma, jangan engkau cela demam, itu nggak boleh dicela. Ini pelajaran berharga ya dari Rasulullah SAW. Kalau kita terkena suatu penyakit, terkena suatu musibah, nggak boleh dicela. Umpamanya udunen, tahu udunen Pak ya, bisulen. Bisul iki gantek-entek, mari jebrot ngalih nang pinggire. Mari nang kelek, saiki nang gulu, mana gulu tenggorokan gesok ambekan. Udune iki gak sopan belas iki lho. Penyakit kok atik sopan-sopanan, katik apa itu permisi dulu, nyuwun sewu sama udunen di tenggorokan, kan enggak mungkin gitu. Kalau ngomong wah penyakit iki kurang ajar, gak tepak sakit iki, loro iki. Lah yo kok iso iki lho. Jangan seperti itu Pak. Namanya sakit itu wonten mawon. Dan memang Allah menguji dengan demikian, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Kurang ajar atau sialan, kok aku sakit demam panas tinggi sampai aku menggeliat-geliat gini loh Rasulullah. La tasubbil humma, jangan engkau mencela demam, gak boleh. Fa innaha, sebab demam itu tudhibu khotoya bani Adam. Demam itu akan menghilangkan dosa-dosanya anak Adam. Kama tudhibul kiru khobsal hadid, sebagaimana sebuah tungku api akan menghilangkan karat dalam besi. Besi yang berkarat itu bisa dihilangkan dengan api yang membara. Karat-karat dosa-dosa dan maksiat yang berkarat dalam hati itu juga akan hilang dengan panasnya demam atau panasnya sebuah penyakit. Makanya nggak boleh mencela sebuah demam. Larangan dari Rasulullah SAW. Hei, jangan cela demam wahai Musaib, sebab demam itu akan menghilangkan dosa-dosa, akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri anak Adam. Sebagaimana api yang akan menghilangkan karat dalam besi. Kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan demikian Pak. Tubuhnya sakitnya sampai bergetar.
sampai menggeliat. Maka di sini Ummu Sa'ib kemudian mencela atau marah dengan adanya demam. Maka Rasulullah nggak boleh seperti itu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, sebab itu adalah penggugur dosa bagi anak Adam, bagi manusia. Wahada dalilun, dari hadis ini ada dalil tentang haramnya untuk mencela suatu penyakit secara umum ya. Lil humma faqat, laisa lil humma faqat, bukan hanya kepada demam saja, seluruhnya secara umum. Sakit mbuh kutilen, mbuh udunen, kemudian sakit yang lainnya, mencret, iki mencret gak mari-mari, entek umidium, entek opo ae, gak entek, gak bersahabat belas mencrete. Justru itu Pak, kalau bersahabat makanya nggak mau pergi dia, mencret terus, dikasih obat sing godonge jambu sing enom lah, sing dikasih pupuse godong kates lah, semuanya nggak mampet. Misalnya memang bersahabat ya. Kalau penyakit itu bersahabat berarti nggak mau pergi. Itu tandanya Allah berkehendak kebaikan kepada kita, cinta, sayang kepada kita, ingin meninggikan derajat serta ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Hadis yang selanjutnya. Kemudian mungkin tentu kita bertanya ya, dari hadis tadi, loh Rasulullah kok masuk ke rumahnya Ummu Sa'ib? Padahal di situ nggak ada siapa-siapa, apa boleh? Maka di sini dalil dari hadis ini bolehnya seorang perempuan ya apabila istrinya atau suaminya memang mengizinkan untuk orang itu masuk, mungkin sekedar ngambil buku, ngambil kunci atau ngambil uang, selama aman dari fitnah, ngambil barang atau semisalnya Pak nggih. Misalkan masuk, Assalamualaikum, salam, saya disuruh untuk mas ini ambil kamera, ambil itu, oh ya sudah, asalkan aman dari fitnah. Ini syaratnya, sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Ummu Sa'ib sudah mendapatkan izin dari suaminya. Hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir yang membahas tentang masalah pahalanya orang mukmin ketika tertimpa suatu musibah, penyakit, dosa, kecapean atau kelebihan. Rasa capek, rasa letih itu merupakan penggugur dosa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Hei Abdullah bin Abbas, mau enggak kamu aku tunjukkan seorang perempuan yang termasuk penduduk surga?" Abdullah bin Abbas, aku punya kabar. Mau enggak kamu aku tunjukkan ada seorang perempuan dan perempuan itu termasuk penduduk surga? Qultu bala. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, nggih ya Rasulullah, kula purun. Qala hadhil mar'atus sauda. Ini loh, perhatikan, ada perempuan yang kulitnya hitam. Perempuan yang kulitnya hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalat. Nah, ini adalah bin Abbas cerita kepada muridnya ternyata. Sudah Isa? Ini belum ya?
dari seorang tabi'in Ibnu Abbas ternyata memberikan penawaran kepada muridnya, mau enggak kamu aku tunjukkan kepada perempuan penduduk surga? Bala, nggih. Maka dikabarkan ini ada perempuan yang kulitnya hitam. Atatin nabiyya, dia datang kepada Nabi. Qalas, dan dia berkata, curhat. Ini asra, ya Rasulullah, aku ini perempuan yang kena penyakit ayan, epilepsi. Dalam terjemahan yang lainnya atau sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia bukan kena ayan tapi kesurupan. Mana asra bisa bermakna kesurupan, bisa bermakna ayan atau epilepsi. Saya terkena ayan epilepsi atau lagi sering kesurupan. Wa ini atakasyaf, dan kalau saya kesurupan mesti aurat saya tersingkap, terbuka dan kelihatan. Kalau kesurupan Pak, namanya kan nggak sadar ya, mau kesurupan, mancal-mancal, kayal-kayal, akhirnya auratnya terbuka, tersingkap. Hai Rasulullah, fad'ullaha li, mbok yo jenengan donga teng Allah kangge kula, ben kula niki saged waras. Ya, minta doakan pada Rasulullah. Rasulullah kan doanya mustajabah. Ketika dia curhat, kula niki wanita yang biasanya kena gangguan kesurupan, dan kalau saya kesurupan mesti aurat saya tersingkap. Doakanlah aku kepada Allah ya Rasulullah supaya Allah menyembuhkan aku. Qala, Rasulullah menjawab dengan memberikan opsi. In syi'ti sabarti walakil jannah. Gini loh, kalau kamu mau sabar maka kamu dapat surga. Piye? Wa in syi'ti da'autullaha ayu afiyaki. Tapi kalau kamu memang pengen sembuh, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitmu. Maka perempuan tadi memilih asbir. Wis Rasulullah, kula sabar mawon. Babanipun kula mboten waras dugi ayan epilepsi kula, mboten waras dari kesurupan. Yang penting aku saged mlebu swarga. Tapi Rasulullah, ini atakasyaf, aku loh nek kesurupan mesti auratku tersingkap. Wis jenengan dongakno mawon teng Allah Subhanahu wa taala supadoso kula nek kesurupan boten sampai tersingkap auratnya. Melihat dari 3 hadis yang telah kita bahas barusan dari kitab Sahih Muslim, semuanya mengerucut agar kita dibimbing untuk menjadi orang yang sabar ketika tertimpa dengan adanya ujian, musibah. Karena sabar itu turisul jannah, akan mewariskan atau menghantarkan kepada pelakunya berupa surga. Sebagaimana perempuan yang berkulit hitam ini, di saat Rasulullah memberikan opsi pilihan, mau sabar kamu dapat surga, ini menunjukkan kesabaran itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Kemudian juga faedah-faedah yang lainnya, bahwa boleh hukumnya meninggalkan berobat ketika dia sakit. Boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan ini, Pak. Dia tahu bagaimana cara mengobatinya dan dia bisa untuk meminta kepada Rasulullah untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi dia memilih untuk sabar. Ini hanya menjelaskan bolehnya meninggalkan berobat. Hadis ini bukan kok menunjukkan tentang larangan ketika meminta ruqyah. Di sini dipahami oleh para ulama, ketika
perempuan ini minta didoakan kepada Allah, kepada Rasulullah ya, otomatis doa itu ya ruqyah, karena dia kesurupan minta diruqyah disembuhkan dengan doa-doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang memahami, oh berarti minta ruqyah itu nggak boleh dengan membawa dalil ini. Oh tidak, jawabnya bukan itu maksudnya. Hadis ini hanya menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang sabar ketika terkena gangguan jin ataupun kesurupan. Keutamanya bisa masuk surga. Karena ada opsi. Rasulullah kalau mendoakan ruqyah ya monggo tak ruqyah atau monggo tak doakan. Tapi kalau kamu sabar ya silahkan. Bukan kan larangan, jangan, enggak. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Wa illa di sana memang perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu panjang sekali. Adapun kesurupan atau epilepsi, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa kesurupan atau epilepsi ada dua versi. Ada yang memang penyakit medis, ada yang memang dikarenakan gangguan jin. Epilepsi ayan itu Pak, secara umum itu ada dua. Ada epilepsi yang memang itu penyakit medis. Kalau penyakit medis ya pengobatannya medis. Tapi ada juga yang epilepsi itu karena disebabkan gangguan jin. Ayan itu loh Pak. Dan ini memang ya sering tertangani Pak, kasus orang yang terkena epilepsi atau terkena ayan itu ternyata ketika ditelusuri, ketika didiagnosa, diambil data, ada sebagian dan bahkan banyak yang disebabkan karena gangguan jin Pak. Epilepsi ayan yang keluar yang kejang-kejang, bukannya kesurupan, epilepsi juga sama. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun kalau memang itu dari medis ya pengobatannya tentu juga harus membutuhkan attiba medis, dokter, ilmu kedokteran nanti yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau memang disebabkan karena gangguan jin, maka juga bisa disembuhkan dengan ruqyah. Tapi kalau dia mau sabar silahkan, gak ada masalah. Saya kena ayan epilepsi Ustadz, oh ya saya sabar, gak apa-apa. Ya semoga Allah akan menghapuskan dosa-dosa serta mencatat kebaikan-kebaikan yang banyak kepada jenengan dan semoga Allah membalas dengannya surga. Gak ada masalah. Tapi kalau memang gak betah, pengen dikeluarkan, itu juga no problem. Gak ada masalah Pak nggih. Sampai penjelasan ayan, ada yang medis, ada yang juga dari gangguan jin. Penyakit ya penyakit apa saja atau musibah dunia yang menimpa kepada seorang hamba atau rasa sedih, rasa nggak enak, rasa kepikiran, yaitu semua merupakan bentuk pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.